Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Tani, saya kembali hadir ya. Saya Om Tani, Dan nih. saya asisten Om Tani. Nah, kali ini kita seragam nih Om. Iya, Ini ada seragam. sponsor nih. Ada masuk. sponsor. Nih ada apaan sih nih? Ada sponsornya nih. Jadi gini, sahabat Om Tani, saya mau perlu ngabari. Baru-baru ini kita mengadakan satu event namanya Wisata Petani. Wisata petani. Oke. Ya, wisata petani. Jadi wisata petani ini dihadiri oleh 500 petani, khusus dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti di kabupaten-kabupaten lain juga bisa dihadiri. Nah, uniknya ini hampir dihadiri semua kecamatan. Semua kecamatan di Sidrap itu. Nah, di Sidrap itu kan ada 11 kecamatan ya. Oke. Jadi 11 kecamatan ini diundang kurang lebih 40 sampai 50 petani per kecamatan. Oke. Nah, jadi ini benar-benar wisatanya petani karena Muncullah 500 petani itu Iya. dalam satu titik itu ketemu. dalam satu lokasi. Karena diadakannya di tempat wisata. Wah, pantes nih, menarik nih. Ada Jadi petani. di Sidrap itu ada satu tempat Oke. di Bila atau orang sebutnya Puncak ya. Puncak Bila. Dulu sih saya berpikir puncak itu di mana ya, kok ada puncaknya di Sidrap ya. Di Bogor ada sih Pak puncak. Puncak Bila itu di tempat wisatanya para orang Sidrap. Oke. Ya, wisatanya ya lumayan lah. Yang biasanya petani itu dikumpulkan dalam satu gedung atau bikin tenda di lapangan, di di sawah. lapangan, ya. Nah, ini unik nih. Kenapa Om Tani bisa hadir di sana? Karena rupanya teman-temannya Om Tani yang ada di sana itu Ya. sudah menggunakan satu produk dari salah satu perusahaan yaitu Avansia. Ini dong sponsor kita nih. Iya, iya. Nah, ini ada juga nih. Menggunakan produk Amolin Oke. selama bertahun-tahun. Oke. Nah, teman-teman di sana, teman-teman Om Tani itu habis panen, ntar lagi turun sawah. Jadi dibawalah berwisata ke sana. Turun sawah tuh maksudnya mau mulai Mau tanam lagi. mulai tanam Oke. gitu. Jadi teman-teman Om Tani di sana dihadirkan. Ya mereka bawa keluarga, malah ada bawa istri, ada bawa anak. Menarik Benar-benar satu event wisata bagi sahabat Om Tani yang selama ini sudah menggunakan produk Avansia. Oke. Gitu. Dan dengar-dengar juga katanya ada ada pemerintah daerah Nah. yang datang gitu. Ya, Pak Bupati ya tahu lah, Pak Bupati Sidrap setiap ada eventnya kawan-kawan di sana mesti dia Semangat hadir. ya Om ya itu ya Semangat. Pak Dolah Mando itu ya. Iya. Semangat. Nah, bagusnya juga di tempat wisata itu juga kita disupport oleh ownernya ya. Ownernya tempat wisata itu namanya Haji Solihin. Oke. Nah, Haji Solihin salah satu juga tokoh lah di daerah itu yang punya asli situ memang, Pak asli yang punya tempat wisata ini, sekaligus juga ikut berpartisipasi dalam mendorong petani, bagaimana petani ini seusai panen juga bisa berwisata. Nah, jadi di situ dibahas bahwa ya petani bukan hanya sekedar bertani terus, bukan wisata itu bukan hanya untuk orang-orang menengah ke atas, Ya. tapi petani pun juga harus berwisata dan ini bisa akan menjadi tradisi bagi petani-petani yang lain. Jadi di sana dibuat settingannya lebih santai, lebih nyaman, menikmati area wisata yang ada di sana. Benar banget. Nah, dari beberapa kecamatan, ada 11 kecamatan, di situ terjadi komunikasi antar mereka. Gimana sih bisa berproduksi 10 ton, bagaimana budidayanya, apa segala macam. Sekalian studi banding ya di situ Di ya. sana kan juga di Sidrap itu ada satu komunitas namanya Kopas. Komunitas petani produksi 10 ton. Iya, Nah, menarik tuh. jadi di petani yang hadir ini sudah mulai muncul rasa malu lah kalau produksinya rendah. Betul. Karena Sidrap kan salah satu lumbung pangan. Nah, berkembanglah di sana karena ada pihak pemerintah yang hadir. Ya, yang banyak ditanyakan itu ada beberapa hal dan ini saya temukan pertanyaan-pertanyaan ini setiap tempat. Ketersediaan pupuk. Bagaimana bisa Ya. pupuk ini bisa tersedia tepat waktu, terutama pupuk bersubsidi. Subsidi, Ya. Kalau oke. non subsidi kan sebetulnya banyak. Ya, ada lah. Cuma petani kan pingin yang non subsidi. Terus yang kedua itu mengenai air. Oh, Ya, ketersediaan air terutama
Karena walaupun Sidrap ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan, tapi masih ada juga yang daerah-daerah yang sumber airnya pada saat tidak terjadi hujan itu kekurangan air. Kekurangan. Bukannya ada itu ya, Om? Ada, untuk ada. yang mengaturnya itu ada kan? Ada, tapi di beberapa tempat seperti ya yang saya ingat ya, Kecamatan Pancalotan itu ada beberapa titik yang belum ada sumber air, dia hanya mengandalkan air hujan. Kemudian ada Kecamatan Pulo. Nah, sebagian di Teluk Limpoe juga ada. Nah, di sisi lain ada juga daerah yang kalau turun hujan itu banjir. Banjir. Nah, karena dia dekat dengan danau. Danau Tempe itu. Danau Tempe. Misalnya Danau Sidendreng. Oh, Sidendreng. Saya kira tempe mah ke Sengkang ya. Sorry. Danau Tempe itu kan. Tapi Danau Tempe ini gitu, nyambung gitu. Danau Tempe ini kan ingat waktu naik perahu ya sama Banarji ya. Ada videonya di situ. Ada waktu sama Banarji ya. Iya, sama Bang. Bukan. Ini Danau Sidendreng. Danau Sidendreng ini Kecamatan Watas Sidendreng. Itu memang pengairannya bagus, tapi kalau berlebihan meluap air dia bisa. Nah, ini juga butuh tanggul. Ya ini mungkin petani juga berkesempatan karena ada Pak Bupati jadi nanya. Sekalian ada yang nanya di situ. Iya. Waduh. Bahkan pada waktu itu yang muncul pertanyaan kepada Om Tani itu kan Om Tani hadir ya. Oh, Om Tani hadir langsung ya, benar. Muncul pertanyaan di situ itu apakah bisa pestisida juga disubsidi, jangan cuma pupuk doang. Mungkin dia tahu Om Tani banyak terlibat di pestisida ya. Ya kita lihat nantilah seperti apa modelnya. Tentu ini kan perlu kebijakan ya, kebijakan pemerintah juga. Nggak bisa perusahaan melakukan hal seperti itu, subsidi itu. Tapi saya rasa apa yang dipertanyakan petani ini adalah pertanyaan yang sangat simpel dan ya masuk akal. Masuk akal. Nah, kemudian yang ketiga, harga. Harga gabah. Tadi yang pertama kan masalah pupuk, pengairan. Terus lanjut ini pestisida. Oh, berarti yang keempat ya? Yang keempat. Oke, yang keempat. Yang keempat ini gabah. Harga. Oh, harga. Harga jual petani. Harga jual petani. Nah, sahabat Om Tani, pada waktu itu saya ikut memberi respon mengenai harga, terutama harga gabah. Saya bilang begini, bahwa harga gabah sebetulnya tidak bisa diintervensi untuk bisa menjadi harga lebih tinggi. Karena ini adalah salah satu komoditas politik. Kenapa saya sebut? Karena jumlah petani itu kan ada 11 juta, kurang lebih ya. Sedangkan jumlah manusia di Indonesia ini kan 270 jutaan ya. Kalau lagu kalau lagu Roma Irama kan 135 juta penduduk Indonesia. Nah itu di zaman-zaman kita kecil. Sehingga harga gabah jika terlalu tinggi itu juga akan mengganggu untuk beberapa orang. Menarik nih. Ya, tetapi begini, yang perlu kita perjuangkan sekarang, bagaimana meningkatkan produktivitas. Sehingga walaupun harganya stabil yang dijaga oleh pemerintah, karena harga gabah atau harga beras itu kan nggak boleh juga terlalu melambung tinggi ya. Memang sih sebagian besar petani senang, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas. Nah, meningkatkan produktivitas itu artinya jumlah gabah yang dijual itu lebih banyak. Walaupun harganya standar, tapi jumlah yang ditimbang lebih tinggi. Lebih banyak. Lebih banyak lagi. Nah, itu yang paling penting. Makanya sahabat Om Tani yang ada di sana itu banyak menggunakan produk-produk yang bisa meningkatkan produktivitas. Ini contohnya nih. Iya, pantas sekali tadi ada pertanyaannya langsung. Coba jelaskan gimana tuh. Nah, amolin ini sebenarnya bisa disebut juga sebagai vaksin sih sebenarnya. Nih, di sini ada dua bahan aktif nih, ada difeconazole sama propiconazole. Jadi kalau dua bahan aktif itu, wah teman-teman sahabat Om Tani itu aware atau agak familiar gitu ya dengan bahan aktif ini. Bahan aktifnya oke juga nih, difeconazole, propiconazole, dua bahan aktif gitu. Nah, ini amolin itu berarti selain vaksin bisa menyeragamkan pertumbuhan. Anakan ya. Anakan, betul, sorry. Jadi menyeragamkan anakan tumbuhnya, jadi ujung-ujungnya nanti pada fase panen, nah itu bisa produktivitasnya bisa tinggi tadi Om. Iya, karena sebetulnya
kita itu nggak bisa meningkatkan produksi sebetulnya, tetapi mempertahankan produksi yang sudah ditetapkan oleh produk-produk atau benih yang kita tanam. Ya. Misalnya produktivitasnya 10, tetapi yang diproduksi 7 ton atau 6 ton, berarti ada potensi produksi yang hilang itu sebanyak 3 ton. Nah, dari mana potensi kehilangannya itu? Ya dari gabah hampa, kemudian anakan. Sangat tepat lah. Ya. Karena ini kan bisa menyeragamkan anakan, kemudian membuat padi serempak ya. Betul, tumbuh serempak tadi. Nah, selain itu, juga yang bisa menurunkan produksi itu, yang bisa tidak memaksimalkan produksi itu, serangan wereng juga. Wereng, kemudian penggere batang ya. Betul. Terutama penggulung daun. Nah, saya melihat kawan-kawan kemarin muncul juga tuh dari petani bahwa selain dia pakai Amolin juga pakai produk yang ini nih. Waduh. Yang itu tuh Amuron ya. Iya, ada nih, ada Amuron, kemudian ada juga nanti ininya. Nah, termasuk juga Amuron nih. Ini ngomong-ngomong Amuron sama Amolin bisa dimix, Om. Nah, ada yang bilang tuh pasangan ini adalah pasangan peduli hasil. Kayak pilkada aja. Pasangan-pasangan. Pasangannya. Nah, yang Amolinnya untuk yang sudah dijelaskan tadi itu, kemudian Amuronnya untuk penggerek batang. Penggerek batang. Aplikasinya? Nah, kalau Amuron ini penggerek batang, jadi untuk ulat-ulatan nih. Ini aplikasinya hanya 20 maksimal 30 mili lah atau satu tutup ini Om untuk satu tangki. Nah, itu aplikasinya bisa dari awal nih umur 20 hari setelah tanam itu kita bisa gunakan. Biasanya kan kalau awal-awal itu ada serangan sundep. Nah, itu kita bisa gunakan Amuron ini. Nah, ini kan di Sidrap nih, ada pengalaman Om di Karawang, Jawa Barat. Karawang ya. Itu di persemaian, itu digunakan Amuron ini Om. Untuk, karena di persemaian itu udah ada serangannya. Ya, daerah Karawang kan dikenal dengan endemik ya. Endemik, betul. Nah ini Amuron ini, ya tadi di Sidrap ini bagus sekali untuk pengendalian penggerek batang. Karena di dalam sini ada 2 bahan aktif langsung nih, ada hexaflumuron sama emamectin. Bisa mengendalikan telurnya, termasuk juga ulatnya. Nah, bahkan Amuron ini kan pernah kita keliling ya di seluruh Indonesia bersama Bang Narji. Ya, wah ada Bang Narji juga waktu itu. udah berarti jualan aja dulu. Ini pesan sponsor Om. lihat dulu lah videonya waktu acara di sana. Ada videonya. Ada kiriman videonya. Oke, kita lihat videonya dulu. Sebagai wujud komitmen dan apresiasi PT Advansia Indotani kepada petani, sahabat Advansia di Kabupaten Sidrap. Advansia bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap, menyelenggarakan kegiatan wisata petani sahabat Advansia pada tanggal 12 Juli 2023 di Wisata Puncak Bila Sidrap. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 orang petani dari perwakilan 11 DPP kecamatan, kemudian turut serta pula 50 orang rombongan dinas se-Kabupaten Sidrap. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Sidenreng Rapang, dan 3 anggota legislatif DPRD Sidrap, dan tentunya turut hadir Bisnis Manajer PT Advansia Indotani Bapak Haji Ali Syarif. Dalam penyampaian sambutannya pimpinan PT Advansia Indotani, Pak Ali, memberikan motivasi kepada petani untuk terus maju, mengikuti perkembangan teknologi di bidang pertanian, misalnya dari bajak sawah sapi kini menjadi traktor, tanam manual kini menjadi mesin tanam, panen manual kini menjadi mesin panen. Advansia telah memiliki berkontribusi nyata dengan menyediakan layanan penyemprotan dengan teknologi canggih yaitu drone spray, yang hingga saat ini sudah banyak dinikmati oleh petani di Sulawesi Selatan. Advansia tentunya terus menciptakan teknologi pestisida berupa produk yang berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari racun keong dengan abojo, herbisida anti-G apuri antas, insektisida Amuron Afonil, fungisida Amolin, Avila, Amotan Gold, bakterisida Akok. Dalam acara ini Bupati Sidrap memberikan motivasi kepada para petani untuk meningkatkan hasil produksinya, di mana harga gabah musim lalu sudah mulai tembus di harga Rp6.000 sampai Rp6.500, sehingga dapat menjadi kesempatan petani saat ini untuk terus berusaha memaksimalkan hasil produksinya. Pak Bupati menginformasikan salah satu produk Advansia yang bisa membantu peningkatan produksi yaitu penggunaan Amolin sebagai pemaksimal anakan padi dan penggunaan Amuron sebagai pengendalian hama penggerak batang padi. Selanjutnya dihimbau kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berkomitmen hadir di tengah masyarakat petani, untuk terus melakukan pendampingan.
Dengan adanya acara ini, diharapkan petani mendapatkan motivasi tambahan dalam melakukan proses budidaya di lahan masing-masing, dan tentunya petani sudah bisa menemukan produk perlindungan tanaman dengan kualitas internasional harga nasional. Ya, seru kan? Aduh, seru. Saya sih fokus ke ini, Pak Bupati. Masih semangat ya. Ya, Pak Bupati itu datang juga tepat waktu, kemudian hampir lebih 100 penyuluh pertanian datang di sana juga. Iya. Datang di acara ini dan antusias. Padahal itu jaraknya dari beberapa tempat itu lumayan jauh. Ada yang naik motor, sepeda motor, ada yang mobil rombongan, bawa mobil sendiri-sendiri gitu. Dia aneh, masuk di tempat wisata gratis juga di sana. Karena ada sponsornya sih. Ada Advansia yang bayar. Ya, saya kira itu aja ya sebagai informasi kepada sahabat Om Tani. Mudah-mudahan penyampaian kita ini bisa memotivasi kawan-kawan atau sahabat Om Tani supaya di beberapa tempat juga nanti sahabat Om Tani bisa dikunjungi oleh Om Tani langsung bersama asisten Om Tani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.